Pernahkah kau merasa bahwa hidupmu berjalan di tempat meski kau sudah berlari sekuat tenaga? Pernahkah segala pintu seakan tertutup dan tak satu pun cahaya terlihat dari celah-celahnya? Dan di tengah keputusasaan itu, ada satu bisikan lembut dari langit, sebuah kalimat yang nyaris terlupakan. Bukan mantra, bukan sihir, tapi sebuah kunci yang mampu menggoyang aras dan mengubah arah takdir manusia. Mereka yang mengetahui rahasianya, menyembunyikannya dalam diam. Mereka tidak memamerkannya, tapi hidup mereka perlahan berubah. Dan malam ini, aku akan membisikkan kepadamu kalimat itu. La haula wa la quwata illa billah. Jika engkau membaca ini 33 kali, dengan hati yang sepenuhnya tunduk, mungkin saja bukan hanya hidupmu yang berubah, tapi takdirmu. Bab 1. Kalimat yang menggetarkan arsy. Dalam keheningan malam ketika dunia tertidur dan manusia bergelut dalam mimpinya, ada segelintir jiwa yang menengadah, memohon dengan suara lirih, mengucapkan sebuah kalimat yang menggema bukan hanya di langit dunia, tetapi sampai mengguncang arsy ilahi. Kalimat itu adalah La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya lafaz yang terucap oleh lidah, tetapi ia adalah napas jiwa yang menyadari sepenuhnya bahwa manusia tidak memiliki kekuatan apapun tanpa izin dan kehendak dari Rabb-Nya. Inilah kalimat penyerahan tertinggi, kalimat yang menunjukkan kebangkitan rohani dari keterpurukan saat seseorang menyadari bahwa segala ikhtiar duniawi tidak akan berarti tanpa sandaran spiritual yang kuat. Ketika seseorang mengucapkan kalimat ini dengan penuh kesadaran, maka ia sejatinya sedang melepaskan segala ego dan keakuannya. Ia berhenti untuk bersandar kepada kekuatan dirinya yang terbatas, dan sebaliknya mulai merangkul kekuatan yang tidak terbatas, kekuatan Allah SWT. Kalimat ini menjadi jembatan spiritual yang menghubungkan dunia fana dengan dunia gaib, antara realitas yang kasat mata dan rahasia ketentuan ilahi yang sering kali tersembunyi. Disinilah letak keistimewaannya. Bukan hanya sebagai doa, tetapi juga sebagai deklarasi spiritual, bahwa hidup ini bukan sepenuhnya dalam genggaman kita, melainkan dalam genggaman Tuhan yang Maha Pengasih. Dalam tradisi para salihin dan ahli tasawuf, kalimat ini sering digunakan sebagai zikir rutin yang mereka jaga dengan disiplin luar biasa. Mereka tidak mengucapkannya hanya karena anjuran, tapi karena mereka merasakan betul dampaknya dalam batin dan kehidupan. Di saat dunia memberi tekanan, di saat segala usaha tampak menemui kebuntuan, para wali Allah memilih untuk kembali kepada kalimat ini, karena mereka tahu bahwa di sanalah letak kekuatan sejati berada. Mereka hidup bukan dengan semangat dunia, tapi dengan cahaya dari kalimat ini, yang menjadi penenang dalam badai dan pelita dalam gelapnya cobaan hidup. Ada pula hikmah yang agung dalam setiap hurufnya. La haula mengajarkan bahwa kita tak bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan lain, dari lemah ke kuat, dari miskin ke cukup, dari sakit ke sehat, tanpa kehendak Allah. Sementara la quwata mengajarkan bahwa kekuatan yang kita rasakan bukanlah milik kita, melainkan pinjaman darinya. Ketika seseorang menanamkan makna ini dalam hatinya, maka ia menjadi manusia yang merdeka dari kesombongan, bebas dari keputusasaan, dan terbuka untuk menerima segala kemungkinan baik yang ditakdirkan Tuhan. Inilah sebab mengapa zikir ini dipercaya dapat menggoyahkan takdir, karena ia meruntuhkan tirai antara kehendak manusia dan kasih sayang Allah. Dan apabila kalimat ini dibaca sebanyak 33 kali, maka itu bukan hanya pengulangan, tetapi peneguhan. Setiap pengulangan adalah pukulan lembut pada pintu langit. Setiap bacaan adalah langkah yang membawa kita mendekat pada qadarullah yang lebih baik. Kalimat ini menjadi getaran spiritual yang tak hanya menenangkan jiwa, tapi juga mengundang cahaya pertolongan yang tak terlihat oleh mata lahir. Dalam 33 kali bacaan itu, jika dilantunkan dengan penuh keikhlasan dan penghayatan, maka bukan tidak mungkin hidup seseorang yang awalnya penuh beban akan dipermudah. Takdir buruk akan digantikan dengan yang lebih baik, dan jalan yang awalnya gelap gulita akan diberi cahaya dari arah yang tidak disangka-sangka.
Bab 2, Rahasia Angka 33 dalam Spiritualitas. Dalam dunia spiritual, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Segala sesuatu, termasuk jumlah bacaan dalam zikir, memiliki makna tersembunyi yang melampaui hitungan angka biasa. Ketika Rasulullah menganjurkan bacaan tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali setelah sholat, itu bukan hanya karena mudah diingat atau sekadar rutinitas, melainkan karena angka tersebut mengandung nilai vibrasi dan energi ruhani yang sangat tinggi. Maka ketika kita membaca la haula wala quwata illa billah sebanyak 33 kali, kita sebenarnya sedang memasuki sebuah ruang batin yang terstruktur oleh tradisi ilahiyah. Sebuah pola yang diwariskan dari langit untuk menyelaraskan diri kita dengan frekuensi spiritual yang lebih tinggi. Angka 33 dalam berbagai warisan keilmuan Islam dipandang sebagai angka yang melambangkan kesempurnaan zikir harian. Ia adalah jumlah yang cukup untuk menetap dalam hati, namun tidak terlalu banyak, hingga membuat lisan menjadi letih atau kehilangan khusyuk. Dalam dunia tasawuf, angka ini menjadi simbol keserasian antara zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Setiap kali kalimat tersebut dilantunkan, bukan hanya lisan yang bergerak, tetapi juga kalbu, pikiran, bahkan tubuh manusia ikut memantulkan energi ilahi yang muncul dari makna dan keikhlasan bacaan itu. Maka bukanlah berlebihan jika para arif billah menyebut bahwa angka 33 adalah pintu menuju kebangkitan spiritual. Lebih jauh, dalam metafisika Islam, pengulangan kalimat suci dalam jumlah tertentu diyakini dapat mengaktifkan pusat-pusat energi ruhani dalam diri manusia. Seperti halnya dalam dunia modern, dikenal konsep resonansi dan frekuensi, maka dalam dunia rohani pun ada frekuensi-frekuensi ilahi yang hanya bisa dicapai ketika zikir dilakukan secara tertib, konsisten, dan dalam jumlah tertentu. 33 bukan hanya angka, melainkan kode spiritual yang ketika dibaca dengan penuh khusyuk, dapat membuka hijab antara hati seorang hamba dan cahaya petunjuk dari Tuhannya. Sebab itulah para guru rohani seringkali mewasiatkan agar zikir ini tidak ditinggalkan, karena ia mampu menyentuh kedalaman ruh yang tak bisa dijangkau oleh akal biasa. Angka 33 juga mencerminkan keseimbangan. Ia bukan hanya mencerminkan jumlah, tapi juga ritme. Ketika sesuatu dilakukan berulang-ulang dengan penuh kesadaran sebanyak 33 kali, maka jiwa manusia mulai meresapi, bukan hanya menghafal. Setiap ulangan menjadi seperti tetesan air yang melubangi batu keras. Perlahan tapi pasti, ia membentuk kepekaan batin dan menghaluskan hati yang sebelumnya kasar. Dan dari situlah, kalimat la haula wala quwata illa billah tidak lagi menjadi suara, tapi menjadi ruh yang hidup di dalam dada. Dari sanalah kekuatan perubahan lahir, sebab hati yang halus dan bersih akan menjadi tempat terbaik bagi takdir baik untuk turun. Sebagaimana tubuh memiliki irama, begitu juga jiwa. Dan angka 33 menjadi irama batin yang jika diulang setiap hari akan membentuk kebiasaan ruhani. Sebuah kebiasaan yang tidak hanya mengisi waktu, tetapi juga memperluas jalan hidup seseorang. Maka jangan heran jika mereka yang menjadikan zikir ini sebagai wirid harian melihat perubahan perlahan dalam hidupnya. Pintu rezeki terbuka, hati menjadi lapang, masalah yang besar tampak ringan, dan keajaiban datang dari arah yang tidak disangka. Karena setiap pengulangan yang ikhlas adalah ketukan lembut ke pintu rahmat Allah. Dan tidak ada ketukan yang sia-sia jika dilakukan dengan cinta dan keyakinan. Bab 3, Mengganti Takdir. Bukan mitos, tapi rahasia langit. Takdir seringkali disalahpahami sebagai sesuatu yang kaku, mutlak, dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebagian orang hidup dalam pasrah yang keliru, menerima semua keadaan tanpa usaha, mengira bahwa mereka sedang tunduk kepada kehendak Tuhan, padahal sesungguhnya mereka sedang menutup pintu ikhtiar. Dalam pandangan Islam, ada takdir yang disebut qadha mubram, yang memang telah tetap, namun ada pula yang disebut qadha mu'allaq, yaitu takdir yang masih bisa berubah, tergantung pada doa, amal saleh, dan zikir yang dilakukan oleh seorang hamba. Disinilah letak pentingnya memahami kalimat La haula wa la quwata illa billah.
karena kalimat ini mampu mengetuk pintu takdir yang masih bisa ditulis ulang oleh tinta rahmat Allah. Mereka yang memahami dimensi ini tahu bahwa zikir bukan sekadar bentuk penghiburan hati, tetapi alat perubahan hidup. Zikir yang dilakukan dengan istiqamah adalah energi spiritual yang sangat besar, dan ketika ia diarahkan pada permohonan perubahan, baik itu dalam hal rezeki, jodoh, kesehatan, atau keselamatan, maka ia akan naik sebagai doa yang diperhitungkan oleh para malaikat penjaga takdir. La haula wa la quwwata illa billah bukan hanya lafaz pasrah, tetapi juga lafaz perjuangan rohani. Ia mengandung permohonan yang dalam. Ya Allah, aku tidak bisa mengubah nasibku tanpa Engkau, maka ubahlah aku dengan kuasa-Mu. Sudah terlalu banyak kisah nyata yang menjadi saksi bahwa takdir bisa berubah lewat keajaiban zikir. Seseorang yang telah divonis penyakit berat, lalu sembuh tanpa penjelasan medis. Seorang ibu yang bertahun-tahun menanti keturunan, lalu dianugerahi anak ketika mulai mengamalkan zikir ini dengan penuh keyakinan. Seorang pemuda yang hidup dalam kesempitan ekonomi, namun tiba-tiba mendapat jalan rezeki yang lapang setelah menjadikan kalimat ini sebagai rutinitasnya. Semua kisah ini bukan legenda, melainkan realitas yang terjadi pada mereka yang bersungguh-sungguh membuka hati kepada kekuatan zikir. Dalam kitab-kitab ulama terdahulu disebutkan bahwa setiap zikir yang keluar dari hati yang khusyuk akan terangkat ke langit sebagai cahaya, dan malaikat akan mencatatnya sebagai bagian dari sebab perubahan hidup seorang hamba. Tidak ada zikir yang sia-sia jika dibaca dengan hati yang ikhlas. Maka membaca la haula wa la quwwata illa billah 33 kali bukan hanya latihan spiritual, tetapi juga bentuk permohonan aktif untuk takdir yang lebih baik. Dengan bacaan yang teratur, jiwa seseorang akan semakin kuat, dan dari kekuatan batin, inilah perubahan eksternal bisa dimulai. Hati yang kuat akan memancarkan keputusan yang tepat, tindakan yang mantap, dan energi yang menarik keberkahan dari arah yang tak disangka. Kita harus memahami bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang memohon dengan sungguh-sungguh. Takdir bukanlah jeruji besi yang membelenggu, melainkan jalan panjang yang penuh cabang. Dan doa serta zikir adalah pilihan-pilihan yang bisa menentukan kemana arah hidup kita dibawa. Maka bila engkau merasa jalan hidupmu terasa sempit, jika rasanya takdir belum memihak, maka jangan bersandar pada dunia yang rapuh. Sandarkanlah dirimu kepada kalimat yang kokoh ini, ulangi dengan yakin 33 kali setiap pagi dan malam. La haula wa la quwwata illa billah. Karena siapa tahu, lewat bacaan ke-17, ke-25, atau ke-33, Allah sedang menulis ulang takdirmu dengan tinta rahmat yang tak terbatas. Bab 4, Zikir sebagai energi pengubah realitas. Dunia ini, sebagaimana dijelaskan dalam banyak kitab hikmah dan sains spiritual, bukan hanya terdiri dari materi, tetapi juga energi dan getaran. Segala sesuatu, dari partikel terkecil hingga semesta luas, bergetar pada frekuensi tertentu. Manusia pun demikian. Setiap pikiran, perasaan, dan ucapan membawa gelombang yang memengaruhi realitas di sekitarnya. Dalam konteks ini, zikir adalah bentuk energi paling murni dan suci yang bisa dipancarkan dari jiwa seorang hamba kepada penciptanya. Ketika kita mengucapkan kalimat seperti la haula wa la quwwata illa billah, kita sesungguhnya sedang mengirimkan resonansi spiritual yang menyentuh dimensi tak kasat mata dan memberi pengaruh langsung pada keadaan hidup kita. Dalam berbagai penelitian kontemporer mengenai pengaruh kata-kata terhadap air, tumbuhan, bahkan medan energi manusia, terbukti bahwa kata-kata yang baik, positif, dan suci dapat membentuk struktur molekul menjadi lebih teratur dan indah. Maka bagaimana dengan zikir yang terdiri dari asma Allah dan kalimat-kalimat tauhid yang suci? Ia bukan hanya membentuk struktur batin yang sehat, tapi juga mampu memengaruhi lingkungan luar, membuka pintu rezeki, menenangkan suasana rumah, hingga menjauhkan gangguan makhluk gaib. Zikir bukan sekadar pelipur lara, tapi sumber kekuatan hakiki yang mampu mengubah kenyataan. Kalimat la haula wa la quwwata illa billah memiliki efek menenangkan yang sangat dalam. Ketika dibaca berulang dalam jumlah yang konsisten, terutama 33 kali, ia menciptakan ritme tenang dalam tubuh dan pikiran.
yang pada akhirnya akan membentuk pola pikir baru. Dari yang sebelumnya gelisah menjadi tenang, dari yang penuh ketakutan menjadi penuh harapan. Pikiran yang jernih ini akan mengarahkan kita untuk bertindak dengan lebih bijaksana. Dan inilah awal dari berubahnya nasib. Karena kenyataan hidup bukan semata-mata tentang apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana kita menyikapinya, dan zikir sebagai energi yang mengendap dalam hati akan menentukan sikap itu. Banyak orang mengira bahwa keajaiban terjadi secara instan, seolah datang dari luar. Padahal sebagian besar perubahan hidup yang tampak sebagai keajaiban sesungguhnya adalah respon alam terhadap frekuensi jiwa yang berubah. Ketika hati kita bergetar dalam zikir, terutama zikir yang menyadarkan kita bahwa semua kekuatan hanya milik Allah, maka dunia di sekitar kita ikut merespon getaran itu. Orang-orang yang memiliki energi positif dari zikir biasanya lebih mudah mendapatkan pertolongan, lebih disenangi orang, lebih tenang menghadapi masalah, dan pada akhirnya lebih mudah melintasi fase-fase sulit kehidupan. Dalam konteks ini, membaca La haula wa la quwwata illa billah 33 kali bukanlah ritual kosong. Ia adalah bentuk intervensi spiritual terhadap realitas. Ia adalah pengingat bahwa tidak ada satupun beban hidup yang kita pikul sendirian. Ketika zikir ini mengalir dari hati dan lisan, maka sesungguhnya kita sedang menyelaraskan diri dengan kehendak Allah yang penuh rahmat. Maka realitas pun berubah, tidak dengan cara magis, tapi melalui jalur paling halus. Ketenangan, keyakinan, keberanian, dan kebijaksanaan yang lahir dari hati yang telah disentuh oleh kalimat paling dahsyat itu. Dan dari sanalah, jalan hidup mulai membentang, seolah semesta ikut membuka jalan bagi mereka yang berzikir. Bab 5. Kunci istiqomah dan disiplin ruhani. Dalam perjalanan menuju perubahan hidup, satu hal yang lebih berat dari sekadar berdoa adalah menjaga istiqomah. Banyak orang mampu memulai, namun sedikit yang mampu bertahan. Mereka semangat di awal, membaca zikir dengan penuh harap beberapa hari, lalu perlahan melemah, lupa, atau bahkan merasa bosan. Padahal dalam kebiasaan yang terus-menerus, itulah terkandung rahasia perubahan sejati. Istiqomah adalah ujian batin terbesar. Ia bukan hanya tentang konsistensi fisik, tetapi tentang keteguhan jiwa dalam mempertahankan arah. Membaca La haula wa la quwwata illa billah sebanyak 33 kali setiap hari bisa jadi terasa sederhana. Namun melakukannya setiap hari tanpa henti memerlukan kekuatan niat dan kedewasaan spiritual. Istiqomah adalah bentuk cinta yang paling tulus. Karena seseorang yang istiqomah menunjukkan bahwa cintanya kepada Allah tidak tergantung suasana hatinya. Ia berzikir bukan hanya saat butuh, tetapi juga ketika hidup sedang lapang. Ia tidak mengandalkan zikir sebagai alat sihir instan, tetapi sebagai jembatan pengabdian. Disinilah disiplin ruhani diuji. Jika seseorang mampu menjadikan zikir ini sebagai bagian dari rutinitas hariannya, seperti makan dan tidur, maka zikir itu tidak lagi menjadi beban, tapi kebutuhan. Jiwa akan merasa kosong jika sehari saja melewatkannya. Pada titik itulah zikir bukan hanya doa, tapi telah berubah menjadi napas kehidupan spiritual. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu tanda dikabulkannya doa dan zikir seseorang bukan pada secepat apa doanya terwujud, tapi pada keistiqomahannya dalam terus mengulanginya, meski belum melihat hasilnya. Allah tidak pernah ingkar janji, namun waktunya tidak selalu sama dengan waktu kita. Maka istiqomah adalah bentuk penantian yang penuh kesabaran dan keyakinan. Mereka yang teguh menjaga zikirnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, biasanya akan mendapatkan bukan hanya perubahan lahir, tapi juga karunia-karunia batin yang luar biasa. Hati yang tenang, hidup yang ringan, dan pandangan hidup yang jernih. Semua itu adalah bekal untuk menerima takdir baru yang lebih baik. Disiplin ruhani tidak harus dimulai dari hal yang besar. Cukup dengan satu amalan kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Ia akan menumbuhkan kekuatan rohani yang luar biasa. Maka jika hari ini engkau merasa hidup stagnan, rezeki seret, urusan terasa berat, cobalah untuk berkomitmen hanya pada satu hal. Membaca La haula wa la quwwata illa billah
33 kali setiap pagi dan malam. Jangan berhenti, jangan menuntut hasil cepat. Jadikan ia seperti mengisi baterai rohani hari demi hari. Karena sejatinya yang berubah bukan hanya takdirmu di luar, tapi juga jiwamu di dalam. Dan ketika ruh berubah, seluruh semesta pun ikut bergerak menyesuaikan. Ketika istiqamah telah menjadi pakaian ruhani seseorang, maka ia tak akan lagi terguncang oleh kesulitan dunia. Ia tahu bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam, tapi dalam diamnya usaha kecil yang terus dipertahankan. Dan zikir 33 kali itu, yang mungkin bagi orang lain tampak remeh, sesungguhnya adalah paku kuat yang menancap dalam-dalam di langit takdir. Maka jangan lelah. Jika hari ini masih belum terlihat tanda perubahan, teruslah membaca. Karena siapa tahu perubahan itu sudah bergerak di balik tabir dan hanya menunggu waktunya untuk muncul di hadapanmu dengan cara yang paling indah. Bab 6. Zikir sebagai perisai dalam ujian kehidupan. Hidup bukanlah jalan lurus tanpa rintangan. Ia lebih mirip lautan luas dengan ombak yang tak terduga. Kadang tenang, kadang menggila. Dalam keadaan demikian, manusia seringkali merasa rapuh, bingung harus berpijak di mana, atau bersandar pada siapa. Pada saat itulah zikir memainkan peran penting, bukan sekadar pelipur lara, tetapi perisai kokoh yang menjaga jiwa dari kehancuran. Zikir seperti La haula wa la quwwata illa billah menjadi pelindung yang tidak terlihat, namun nyata keberadaannya. Ia menjadi benteng dari ketakutan, keresahan, dan tekanan yang kadang datang bertubi-tubi. Kalimat ini mengandung pengakuan mutlak bahwa tidak ada daya dan kekuatan apapun yang kita miliki, kecuali yang diberikan Allah. Maka dalam ujian hidup, entah itu kehilangan, penyakit, kegagalan, fitnah, atau rasa putus asa, zikir ini mengajarkan untuk berhenti melawan dengan amarah dan mulai bertahan dengan kepasrahan yang cerdas. Bukan menyerah dalam arti negatif, melainkan menyerahkan segala urusan kepada Zat yang Maha Mampu. Inilah sikap para nabi dan wali. Mereka tidak pernah panik dalam ujian karena mereka tahu di balik segala kesulitan selalu ada tangan Allah yang sedang menata kehidupan mereka dengan cara yang lebih baik dari apa yang mereka kira. Setiap kali musibah datang dan kita mengucapkan La haula wa la quwwata illa billah, itu sama saja dengan berkata, Ya Allah, aku sadar aku tak mampu, tapi Engkau Maha Kuasa. Ambillah alih urusanku. Dan kalimat ini ketika diucapkan dengan keyakinan menjadi tameng ruhani yang menenangkan hati di tengah badai. Banyak orang yang merasa terangkat beban hidupnya bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya menjadi lebih lapang setelah ia kembali pada zikir ini. Sebab terkadang perubahan terbaik bukan pada situasi di luar, tapi pada sikap di dalam. Dan zikir ini mengubah kita dari dalam. Dari jiwa yang goncang menjadi jiwa yang tenang. Tidak sedikit pula orang-orang yang diselamatkan dari bahaya nyata karena zikir ini menjadi bagian dari lisannya. Seorang hamba yang terus-menerus melafazkan kalimat ini akan berada dalam pengawasan malaikat dan penjagaan Tuhan. Ujian tetap ada, tetapi dia tidak dibiarkan sendiri. Hatinya kokoh, pikirannya jernih, dan langkahnya diberi petunjuk. Seperti pohon yang akarnya menghujam dalam tanah, ia tidak mudah tumbang meski badai menghantam. Semua itu karena zikir telah menanamkan kekuatan batin yang tidak terlihat. Kekuatan yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah merasakannya dalam kesunyian malam atau dalam heningnya kesulitan. Jadi, saat ujian datang, dan ia pasti akan datang, jangan panik, jangan lari. Hadapilah dengan senjata utama seorang mukmin, zikir, dan bukan sembarang zikir, tetapi zikir yang menegaskan bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Itulah mengapa zikir ini disebut sebagai harta dari harta surga, karena ia mengandung kunci segala pertolongan. Ucapkan 33 kali dengan perlahan, penuh penghayatan. Rasakan setiap katanya menyerap ke dalam dada. Dan lihatlah bagaimana perisai ini akan melindungimu, bukan hanya dari kehancuran luar, tapi dari keruntuhan jiwa yang lebih mematikan daripada itu. Bab 7. Membuka pintu rezeki dengan zikir ini. Rezeki adalah misteri yang sering membuat manusia gelisah.
Ia datang dengan cara yang tidak selalu dapat ditebak dan pergi dengan cara yang kadang tak bisa dicegah. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya tentang uang, harta, atau kekayaan dunia. Padahal dalam pandangan rohani, rezeki adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari kesusahan. Dan yang paling indah adalah, rezeki bukan hanya dicari, tetapi juga bisa dijemput dengan kekuatan zikir. La haula wa la quwwata illa billah adalah salah satu kalimat yang disebut dalam riwayat sebagai kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang tersembunyi. Kalimat ini adalah bentuk penyerahan total kepada Allah dalam urusan keberkahan hidup. Banyak orang bekerja keras siang malam, namun merasa hasilnya tak sepadan. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena pintu rezekinya belum terbuka secara ruhani. Zikir ini, jika dibaca dengan penuh penghayatan 33 kali setiap hari, akan memancarkan getaran batin yang membuka penghalang-penghalang rezeki yang tak terlihat. Sebab terkadang, yang menghalangi datangnya rezeki bukan keadaan, tapi dosa, kesombongan, keluhan berlebih, dan keputusasaan dalam hati kita sendiri. Zikir ini mencuci itu semua perlahan-lahan, seperti hujan yang membersihkan debu jalanan. Ada banyak kesaksian dari mereka yang semula berada di tepi kebangkrutan, dalam lilitan utang, atau berada di puncak keputusasaan ekonomi. Namun ketika mereka mengubah pola pikir mereka dan mulai merutinkan zikir ini setiap pagi dan malam, rezeki datang dari arah yang tak pernah mereka perhitungkan. Bukan semata-mata uang atau peluang usaha, tetapi juga relasi yang membawa keberuntungan, ide-ide segar, keputusan tepat yang berdampak besar, hingga ketenangan batin yang membuat langkah hidup terasa ringan. Karena pada dasarnya, ketika hati kita bersandar pada kekuatan Allah, kita sedang membuka akses kepada pemilik segala kekayaan semesta. Rezeki sejati bukan sekadar bertambahnya harta, tapi berkah yang melekat pada harta itu. Zikir ini menarik keberkahan. Ia membuat sedikit menjadi cukup, yang cukup menjadi berkah, dan yang berkah menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Maka siapapun yang ingin rezekinya tidak hanya bertambah tapi juga bernilai ibadah, hendaknya menjadikan zikir ini sebagai amalan harian. Jangan bosan mengulangnya. Bacalah perlahan. Rasakan bahwa engkau sedang membuka pintu langit, sedang meminta kepada Zat yang jika Ia berkehendak, bisa membalikkan keadaanmu hanya dalam sekejap. Dan jika itu belum terjadi hari ini, jangan putus asa. Karena bisa jadi doa itu sedang naik perlahan ke hadiratnya, menunggu waktu terbaik untuk dikabulkan. Maka bila engkau sedang mencari jalan keluar dalam urusan rezeki, selain bekerja dengan sungguh-sungguh, perbanyaklah membaca La haula wa la quwwata illa billah sebanyak 33 kali. Lakukan dengan hati yang percaya, lisan yang lembut, dan niat yang bersih. Jangan menganggap zikir ini sebagai pelengkap ibadah semata, tapi jadikan ia sebagai nafas keyakinanmu setiap hari. Rezeki yang engkau kejar mungkin bukan yang terbaik bagimu, tetapi Allah akan menggantinya dengan yang lebih halal, lebih tenang, lebih berkah. Karena engkau sudah menyerahkan pencariannya pada pemilik segala kekayaan, Allah Azza wa Jalla. Bab 8. Membentuk hati yang tangguh dan jiwa yang tenang. Di antara karunia terbesar yang sering dilupakan manusia adalah ketenangan jiwa. Dunia ini penuh dengan kebisingan, tekanan sosial, kekhawatiran masa depan, dan luka masa lalu. Tak terhitung berapa banyak orang yang terlihat tersenyum di luar, namun hatinya berperang setiap hari. Dalam suasana seperti ini, kekuatan sejati bukan terletak pada kekayaan, jabatan, atau kepandaian, melainkan pada kemampuan seseorang untuk memiliki hati yang kokoh, jiwa yang stabil, dan ketenangan yang tidak mudah goyah oleh badai hidup. Salah satu jalan paling halus menuju keadaan itu adalah dengan zikir yang istiqomah. Dan di antara zikir yang memiliki kekuatan paling dalam untuk membentuk ketangguhan batin adalah La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini adalah pondasi kokoh bagi jiwa. Ketika dibaca secara rutin 33 kali setiap hari, ia secara perlahan mengikis akar-akar kecemasan dalam diri. Bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan menghadirkan sikap batin yang lebih tenang, lebih menerima, dan lebih yakin akan jalan hidup yang sedang dilalui. Inilah yang disebut oleh para ahli hikmah sebagai quwwatul qalb, kekuatan hati.
Bukan keras kepala atau sikap acuh, tapi keteguhan batin yang lahir dari kesadaran bahwa semua urusan dunia ini berada dalam genggaman Allah. Maka mengapa harus takut jika kita sudah berlindung di sisinya? Jiwa yang tangguh bukanlah jiwa yang tidak pernah sedih. Justru, ia tetap bisa menangis, namun tidak hanyut. Ia bisa kecewa, namun tidak putus asa. Dan kekuatan itu tumbuh ketika seseorang melatih jiwanya dengan zikir yang terus-menerus menyadarkan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Saat kalimat itu terus bergetar dalam dada, perlahan hati menjadi lapang, tidak mudah terguncang oleh hinaan, kehilangan, atau kesepian. Karena hatinya sudah berlabuh pada sesuatu yang tidak tergantung pada dunia. Pada Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, dan tidak pernah mengecewakan hambanya yang percaya. Ketika zikir ini menjadi kebiasaan, maka seseorang akan mulai merasakan keseimbangan dalam jiwanya. Tidak terlalu bergantung pada pujian, tidak hancur oleh penolakan. Ia tetap bersyukur dalam kelimpahan dan tetap sabar dalam kekurangan. Zikir ini membuat seseorang lebih sadar akan siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ia tidak lagi melihat kehidupan dengan kacamata dunia semata, tetapi mulai memahami bahwa segala peristiwa, baik maupun buruk, adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Maka hati yang tadinya mudah gelisah, perlahan menjadi matang. Jiwa yang sebelumnya mudah terbakar oleh emosi, kini menjadi tenang, sejuk, dan bijaksana. Inilah salah satu rahasia paling halus dari zikir. Ia membentuk manusia dari dalam. Dan ketika batin seseorang menjadi kuat, maka apapun ujian yang datang akan terasa lebih ringan. Karena dia tidak lagi sendirian. Ada kekuatan tak terlihat yang menopangnya. Kekuatan yang lahir dari pengakuan bahwa tiada daya dan kekuatan, kecuali dengan izinnya. Maka jika engkau ingin memiliki hati yang tenang, bukan hanya ketika salat, tetapi sepanjang hari, mulai hari ini, bangunlah rutinitas kecil yang besar dampaknya. Bacalah la haula wa la quwata illa billah 33 kali setiap pagi dan sore. Biarkan kalimat itu tumbuh dalam dirimu dan lihatlah bagaimana ketenangan akan mulai merasuk ke dalam setiap sudut hidupmu. Bab 9. Menghubungkan diri dengan cahaya ilahi. Di balik kehidupan yang serba material ini, ada dunia lain yang tak terlihat, namun sangat nyata bagi jiwa yang peka. Dunia rohani, dunia di mana cahaya bukan berasal dari matahari atau listrik, tetapi dari kehadiran Allah dalam hati manusia. Dalam dunia ini, mereka yang selalu berzikir, yang menjaga hati agar tetap hidup dalam ingat kepadanya, akan merasakan pancaran cahaya batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan zikir la haula wa la quwata illa billah adalah salah satu jembatan yang paling kuat untuk menghubungkan manusia dengan nur ilahi, cahaya Tuhan yang menerangi jalan kehidupan. Kalimat ini adalah bentuk pengakuan mutlak bahwa segala kekuatan yang kita rasakan sejatinya bukan berasal dari diri kita sendiri. Ketika seorang hamba mengulanginya sebanyak 33 kali, ia sedang membangun jalur komunikasi langsung dengan sumber segala kekuatan dan cahaya. Zikir ini ibarat kabel yang menyambungkan jiwa kita yang sering padam dengan sumber listrik ketenangan dan bimbingan dari Allah. Setiap kali kita membacanya, kita sedang menyalakan kembali nyala lampu dalam hati kita yang sering redup oleh dunia, keinginan, dan dosa. Dan ketika hati mulai diterangi oleh cahaya itu, maka hidup yang tadinya tampak gelap pun akan terlihat jalan keluarnya. Orang-orang yang hidup dalam cahaya ilahi tidak selalu hidup tanpa masalah, tetapi mereka memiliki mata batin yang mampu melihat makna dari setiap kejadian. Mereka tidak lagi mengeluh ketika diuji, karena mereka paham bahwa ujian adalah bentuk cinta yang disamarkan. Mereka tidak sombong ketika diberi nikmat, karena mereka tahu nikmat itu hanyalah titipan. Semua sikap ini lahir dari hati yang telah diterangi zikir. Hati yang tidak lagi buta oleh gemerlap dunia, karena ia sudah melihat sesuatu yang lebih besar, kehadiran Allah dalam setiap tarikan napasnya. Dalam banyak riwayat sufi dan kisah para wali, disebutkan bahwa zikir mampu membuka hijab-hijab antara hamba dan Tuhannya. Hijab ini bukan kain, tapi berupa kesibukan dunia, hawa nafsu, keraguan, dan dosa. Ketika zikir dilakukan dengan istiqomah,
hijab-hijab itu mulai robek sedikit demi sedikit, hingga cahaya bisa masuk dan membasahi ruang hati yang sebelumnya kering. Dan ketika cahaya itu sudah masuk, maka hidup tidak lagi terasa kosong, meskipun kita sendirian. Hati menjadi tentram, meskipun dunia sedang kacau. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai nurul yaqin, cahaya keyakinan, yang tidak akan didapat kecuali oleh mereka yang menjadikan zikir sebagai teman setia hidupnya. Maka bila engkau merasa kehilangan arah, jika hidup terasa seperti berjalan dalam gelap, maka jangan buru-buru mencari pelarian di luar. Duduklah tenang, ambillah wudhu. Lalu ulangi kalimat ini, La haula wa la quwwata illa billah, sebanyak 33 kali, perlahan dan sepenuh jiwa. Biarkan setiap hurufnya mengetuk pintu langit, dan biarkan setiap getarannya memanggil cahayanya turun ke dalam hatimu. Karena tidak ada jiwa yang terlalu gelap untuk disinari, dan tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakan. Asal engkau mau membuka diri, zikir ini akan menjadi pintu bagi datangnya cahaya. Dan ketika cahaya itu hadir, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bab 10. Menjemput takdir terbaik dengan tunduk sepenuh hati. Setiap manusia membawa takdirnya masing-masing, seperti sehelai kain yang belum sepenuhnya ditenun. Ada bagian yang sudah tertulis sejak sebelum kita lahir. Siapa orang tua kita, di mana kita dilahirkan, kapan kita wafat. Namun ada bagian lainnya yang bisa dibentuk, diperbaiki, bahkan dipercepat atau ditunda, tergantung pada kehendak dan usaha sang pemilik jiwa. Dalam Islam ini disebut sebagai takdir mu'allaq, yakni takdir yang menggantung dan bisa berubah lewat amal, doa, dan zikir. Dan di antara zikir yang membuka pintu perubahan takdir dengan sangat kuat adalah kalimat yang selama ini mungkin sering kita dengar, namun belum kita hayati sepenuhnya. La haula wa la quwwata illa billah. Kalimat ini bukan hanya bentuk kerendahan hati di hadapan Tuhan, tapi juga bentuk tertinggi dari kecerdasan ruhani. Ia adalah kesadaran penuh bahwa betapapun kuatnya usaha manusia, semua tidak akan memberi hasil tanpa izin dan kekuatan dari Allah. Dan justru di titik penyerahan penuh, inilah keajaiban dimulai. Karena ketika seorang hamba benar-benar tunduk, bukan karena putus asa, tapi karena percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhannya, maka ia sedang membuka pintu takdir terbaik yang tidak selalu sesuai rencananya, tapi pasti sesuai kebutuhannya. Inilah titik balik spiritual yang tak bisa diajarkan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah melepaskan egonya. Takdir terbaik tidak selalu datang dalam bentuk yang diinginkan. Kadang ia hadir dalam kesabaran yang tidak kita minta, dalam penantian yang kita hindari, dalam kehilangan yang menyakitkan, atau dalam kesunyian yang menusuk. Namun siapapun yang melatih hatinya dengan zikir ini akan mampu melihat hikmah di balik itu semua. Karena ia sudah meyakini bahwa tidak ada kekuatan dalam dirinya selain yang diberikan oleh Allah. Maka ia tidak lagi menuntut takdir tertentu, tetapi membuka hatinya untuk menerima takdir apapun yang Allah tetapkan. Karena ia tahu, disitulah tempat terbaik bagi pertumbuhannya sebagai hamba. Zikir la haula wa la quwwata illa billah, jika dibaca 33 kali setiap hari dengan kesungguhan jiwa, bukan hanya akan mengubah takdir dari sisi luar, tapi juga akan membentuk ulang karakter dari dalam. Ia menciptakan manusia yang tidak hanya kuat menghadapi dunia, tapi juga lembut dalam menerima kehendak Tuhan. Dan dari sikap inilah muncul kekuatan paling sejati, kekuatan untuk tetap berjalan meski jalanan tidak selalu terang, kekuatan untuk tetap berharap meski dunia tampak menutup diri, kekuatan untuk tetap mencintai kehidupan karena tahu bahwa semuanya berjalan di bawah pengawasan kasih sayang ilahi. Inilah hamba yang sebenarnya. Tidak keras kepala, tidak mudah goyah, dan tidak pernah merasa sendirian. Kini saat naskah ini mendekati akhir, semoga engkau yang membacanya juga sedang mendekati awal dari perubahan hidupmu sendiri. Tidak ada syarat yang berat, tidak perlu ritual panjang. Cukup luangkan waktu dengan sepenuh hati dan jiwa untuk duduk tenang setiap hari, lalu lafazkan La haula wa la quwwata illa billah 33 kali. Ucapkan dengan iman, dengan air mata pun tak apa, dengan suara lirih atau dalam diam yang khusyuk.
Biarkan kalimat itu menjadi benih di hatimu. Sirami dengan keyakinan dan tunggulah. Karena tidak ada benih yang ditanam dengan cinta dan kesabaran yang akan sia-sia. Suatu hari nanti engkau akan melihat takdirmu telah berubah. Bukan karena kekuatanmu, tapi karena engkau telah berserah dengan sepenuh jiwa kepada Sang Pemilik segala kekuatan. Kini kau telah mendengar sebuah kalimat yang sederhana, namun menyimpan kekuatan yang tak terukur oleh logika manusia. La haula wa la quwwata illa billah. Ini bukan hanya zikir, tapi jembatan antara kelemahanmu dan kekuatannya. Antara kesulitan hidupmu dan kelapangan yang dijanjikan langit. Kalimat ini tidak menjanjikan dunia dalam sekejap, tidak menawarkan keajaiban instan. Namun jika engkau istiqomah membacanya 33 kali, setiap hari kau sedang mengetuk pintu-pintu takdir yang sebelumnya tertutup. Maka jangan lelah, jangan berhenti, karena Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang datang dengan hati yang yakin dan tangan yang menengadah. Dan jika suatu hari nanti hidupmu mulai berubah, terasa lebih ringan, lebih lapang, lebih terarah, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah bisikan langit yang akhirnya menyambut zikirmu. Kau tidak sedang mengubah takdir dengan kekuatanmu. Kau hanya sedang menyerah pada kekuatan yang sebenarnya, kekuatan darinya. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Serahkan dirimu, maka hidupmu akan menemukan arah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga cahayanya membimbingmu selalu.